wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini sengaja kita dikumpulkan dalam hal untuk memenuhi tugas salah seorang guru kita yang sedang mengikuti guru penggerak. Sekarang masih calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan tugas-tugas yang diberikan bisa dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak salawat, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Irwana dan Ibu Prasta sebagai calon guru penggerak serta teman-teman yang seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada Bu Prasta untuk menyampaikan tentang budaya positif. Kepada Bu Prasta, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Beliau Lahir selaku moderator yang sudah memimpin kegiatan diseminasi hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersyukur dulu kepada Allah SWT karena berkat Allah kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di ruangan majelis kita ini dalam rangka diseminasi modul 1/4 pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu pemaparan materi dari saya pribadi, Surata Sari Dewi, mewakili sekolah kita SMA Negeri 1 Tualang. Berikan salam kita curahkan ke baginda Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita sampai detik ini masih bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Nurjana MPD dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Jawahir SAG. Izin ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini untuk saya mengambil alih untuk menyampaikan hasil belajar saya selama mengikuti pendidikan lebih kurang 2 bulan setengah. Dan pada kesempatan kali ini saya memiliki tugas yaitu melakukan aksi nyata, di mana aksi nyatanya itu ada 2 model, 2 macam. Yang pertama menyampaikan diseminasi yang judulnya itu budaya positif di sekolah. Yang kedua melakukan kegiatan budaya positif di kelas. Sudah saya lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Itu di kelas saya pribadi Matematika Lanjut 3, di mana kegiatannya yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja ke materi inti kita pada pagi hari ini. Judul besarnya itu budaya positif. Untuk diseminasi ini artinya saya memberikan pemaparan, pemahaman, dan penyampaian dari kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah kita. Harapannya mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu guru semua di SMA Negeri 1 Tualang, sehingga kita bisa bersama-sama menggapai visi misi sekolah kita dan sekolah kita bisa selalu menjadi sekolah rujukan untuk sekolah yang lain dan selalu bisa menjadi sekolah panutan, selalu menjadi sekolah yang prestasinya selalu meningkat tiap tahunnya. Kemudian kita bisa mencetak generasi unggul yang berbudaya dan berakhlak mulia. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita ada pertanyaan pemantik, bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor. Silakan Bapak Ibu jawab masing-masing di dalam hati Bapak Ibu. Yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa.
Yang ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Yang keempat, apakah guru itu berperan sebagai teman bagi siswa? Nah, sudah dijawab di dalam hati Bapak Ibu masing-masing dan sekarang sudah boleh disampaikan ke kita semua jawabannya. Yang pertama, kira-kira Bapak Ibu, pemberian hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan siswa? Tergantung. Ada yang menjawab dapat. Baik, kita simpan jawabannya. Yang kedua, apakah pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Oke, bisa. Yang ketiga, gimana Bapak? Menurut Bapak tidak bisa. Oke, baik, kita simpan jawabannya. Yang ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Keseharusannya harus bisa, gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kendala-kendala yang belum terselesaikan, gitu ya Bapak Ibu. Yang keempat, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Relatif Ibu ini. Ya, kita simak materinya. Apakah jawaban Bapak Ibu itu tepat atau sudah paling tepat, gitu ya? Kita lihat. Karena di sini kita tidak melihat jawaban benar salah. Karena ini jawabannya relatif seperti Bu ini bilang. Kondisional, tergantung kondisi sekolah kita. Nah, pertama kita berangkat dari filosofi pendidikan nasional. Ini tujuan pendidikan kita di Indonesia, Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, bukan dasar kehidupannya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya yang kita perbaiki. Nah, berkaitan dengan judulnya budaya positif. Nah, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini sangat banyak ya Bapak Ibu ya, seperti nilai tanggung jawab, kedisiplinan, gotong royong, ya yang merujuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, untuk budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mandiri dan bertanggung jawab ini adalah contoh nilai-nilai. Jadi kesimpulannya budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia Bapak Ibu profil pelajar Pancasila, semuanya ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. 5, pengal kritis. Dan keenam, kreatif. Ini tujuannya, harapannya murid-murid kita bisa menanamkan dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila ini. Dan kita sebagai guru dianggap guru yang baik itu guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi konsep intinya terdiri dari disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, positif kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi itu beberapa materi yang akan saya paparkan hari ini. Ada 8 poin. Nah, di antara semua materi ini, menurut Bapak Ibu, materi yang mana yang masih asing bagi Bapak Ibu? Segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita pelajari sama-sama apa itu segitiga restitusi. Untuk pertama itu materi perubahan paradigma belajar.
Nah, dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah sering dengar nih Bapak Ibu ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu gimana Bapak Ibu? Keadaan siswa kita yang secara alamiah ya. Kemudian kalau kodrat zaman, ya, di mana individu guru kita itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu sebagai tanah tempat bercocok tanam Bapak Ibu. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas jadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Ini PR kita Bapak Ibu, kita mengharapkan kita mengusahakan supaya sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman ya bagi anak-anak kita. Sebaiknya juga untuk kita guru-guru juga harus merasa nyaman di sekolah kita sendiri. Nah, jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk suatu budaya positif. Nah, berbicara mengenai perubahan, kata perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Nah, itu menurut Thomas ya, dari bukunya The Structure of Scientific Regulation. Intinya itu berkaitan dengan kurikulum kita. Makanya kenapa kurikulum kita itu perlu berubah. Dan sekarang namanya menjadi kurikulum merdeka. Ya Bu, terima kasih informasi tambahannya. Kurikulum merdeka sekarang sudah disebut menjadi kurikulum nasional. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sedikit sejenak. Boleh Bapak Ibu coba ya kegiatannya. Nanti di sini ada hikmahnya nanti di sini. Apa tujuan dari games kita? Judulnya Cobalah Buka. Nah, di sini gamesnya itu Bapak Ibu lihat temannya yang belum punya teman, silakan dicari temannya, teman sebelahnya. Mari sama-sama ya kita simak instruksinya. Yuk, dekat-dekatan. Ayo Bapak Ibu, ayo punya sim dekat. Ayo Bu Surya bergeser ke sana Bu, tambah bulletin. Oh gitu lah. Udah kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Boleh dengan teman di belakangnya atau teman di sampingnya. Yang nyamannya Bapak gimana Pak? Kalau Bapak nyaman berdiri, boleh berdiri Pak, biar seru. Nah, ini iya, kegiatan gamesnya kondisional. Nah, ini kegiatannya silakan Bapak Ibu ikuti. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Nah, Anda itu Bapak Ibu adalah A. Terus tugasnya mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Nah, kemudian bayangkan yang di tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya. Kemudian tentunya kalau dia berharga harus Bapak Ibu jaga sekuat tenaga Bapak Ibu. Ya, karena saking begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Kalau nggak ada benda itu mungkin sangat mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu. Lalu tugas B, teman sebelahnya Bapak Ibu itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya. Ya, begitu.
Jadi berganti-gantian. Mungkin Bu Hera boleh mencoba merayu Bu Uti untuk membuka tangannya, gitu ya. Dengan segala cara membujuknya, boleh menghardi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau menggelitik. Mungkin Bu Gana menggelitik Mak Jauh, atau pakai tawar menawar, ya kan? Pakai yang warna merah, warna biru, warna hijau. Terbuka ya Bu, berhasil Ibu merayu Putri ya. Ya boleh, dengan segala cara tadi Bapak Ibu. Oke. Udah Bapak Ibu sudah berhasil? Oh, berhasil saya. Dikasih isi. Kan kita bayangkan, jadi isinya masih berupa bayangan ya Bapak Ibu ya. Nah, iya kita berhalusinasi di sini, kita seru-seruan. Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah mencoba game Cobalah Buka ini. Nah, jadi apa yang dapat kita petik dari kegiatan kita ini? Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang sebagai A atau B membuka kepala tangan. Nah, kan ada yang berhasil tadi ya. Ada yang berhasil seperti Bu Tuti tadi berhasil tangannya dibuka oleh Bu Hera. Nah, itu apa alasannya Bu Tuti? Kok bisa mau membuka tangan? Kan sangat berharga Bu, benda di dalamnya Bu. Karena digelitik ya Bu. Terus di antara Bapak Ibu di sini siapa yang belum belum terbuka kepala tangannya? Bu Surya, Pak Jaslim juga. Bu Surya dulu ya Pak. Alasan Bu Surya apa Bu? Kenapa tidak dibuka genggaman tangan Ibu? Berharga. Jadi Ibu berusaha mempertahankan ya, walaupun apapun rintangannya ya. Pak Jaslim? Iya, duit itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ya Bapak ya. Jangan sampai dirampas oleh Pak Herli ya. Terus apa alasannya untuk Bapak Ibu yang posisinya sebagai B tadi, kayak Bu Hera tadi ya, berhasil menggelitik Bu Tuti sehingga terbukalah tangan Bu Tuti sehingga hartanya keluar ya. Itu apa alasan Ibu? Ingin merampas apa yang ada. Penasaran. Iya, terima kasih Ibu jawabannya. Nah, dari kegiatan tadi Bapak Ibu, itu kan berarti terjadi kegiatan yang berkaitan dengan diri kita masing-masing. Kita berusaha mempertahankan harta kita, benda kita yang ada dalam genggaman kita, jangan sampai direbut oleh orang lain gitu kan. Kalau misalnya sudah sampai terebut oleh orang lain, berarti kita gagal ya, gagal dalam mempertahankannya. Di sini berkaitan sebenarnya dengan kontrol diri. Jadi disiplin positif ini berkaitan dengan kontrol diri kita. Jadi tergantung kita pribadi, bagaimana kita memanage atau mengontrol diri kita, mempertahankan harta kita. Ini hartanya sangat berarti nih. Tapi kita kalau gampang terayu, tergelitik kayak tadi gitu kan, harta kita itu akan hilang begitu saja. Karena si B ini berusaha bagaimana caranya dari apapun biar Pantang menyerah ya Bu. Berarti yang si B juga memiliki kontrol diri yang luar biasa. Berikan aplaus untuk Bapak Ibu semua. Jadi dari kegiatan kita itu yang tadi bisa menjawab pertanyaan ketiga ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan adalah diri kita gitu. Kalau diri kita tadi tidak bisa mengontrol diri, menahan
semua gejolak-gejolak yang ada, godaan-godaan yang ada, akhirnya lepas sudah ya sesuatu yang berharga bagi kita tadi, sehingga bisa mempertaruhkan kehidupan kita ya Bapak Ibu. Mungkin anu tadi karena durasinya nggak ada. Kondisinya lagi tidak ini ya Bu, tidak memungkinkan ya. Akhirnya tergoyahkan dengan gelitik-gelitiknya Bu Hera. Nah ini berkaitan dengan kontrol tadi. Mari kita tanya pada diri kita sendiri Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku selama ini. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Apakah kita melakukan sesuatunya karena ada dorongan dari lingkungan? Karena di Bu Uti kan ada dorongan dari lingkungan, akhirnya terbuka kepala tangannya gitu kan? Nah, atau ada dorongan yang lain. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit. Jadi Bu Uti nggak tahan dengan kritiknya gitu kan? Atau ketidaknyamanan. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan apa yang kita mau, gitu ya. Ya. Nah, ini selama ini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ini berdasarkan temuan dari psikiater dan pendidik, yaitu Dr. William Glasser, ilmuwan dari luar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kan kita sebagai guru kita merasa kita bisa mengontrol murid kita. Ya kan Bapak Ibu, benar begitu? Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita merasa kritik kita itu bisa menyemangati anak-anak gitu. Padahal tidak semua anak-anak kita itu sanggup dikritik atau bisa menerima kritikan kita gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif mungkin nasihat-nasihat begitu. Tapi ternyata nasihat kita itu ada yang terbentur di hati anak kita Bapak Ibu, sehingga dia tidak bisa menerima dan bisa saja dia makin dalam kesedihannya gitu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini banyak ya Bapak Ibu ya. Kita mau main cepat aja paksa anak gitu kan. Itu miskonsepsi yang selama ini terkait dengan teori kontrol. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut ilmuwan Stephen R. Covey. Artinya gini Bapak Ibu, kalau stimulus itu kan berarti ada rangsangan, berarti ada dorongan dari luar, berarti itu berkaitan dengan keadaan eksternal yang mempengaruhi diri kita. Nah sekarang dibandingkan dengan teori kontrol, artinya kita yang kontrol, berarti kontrol itu munculnya dari diri kita sendiri gitu. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ya perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol ya. Yang pertama, kalau stimulus respon itu beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal faktanya tidak sama ya, berbeda. Nah untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa dibaca saja di slide-nya ya Bapak Ibu, karena materi kita cukup banyak. Judul kita tadi kan budaya positif ya, berarti berkaitan dengan disiplin positif. Jadi salah satu materinya adalah disiplin positif. Nah untuk disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Berarti kalau orang-orang disiplin adalah orang-orang yang mau belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi faktanya budaya kita ini makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau berbicara masalah disiplin kan yang teringat kita adalah aturan atau peraturan. Biasanya kalau peraturan berarti endingnya nanti ada sanksi atau hukuman. Kalau hukuman itu kan berarti memunculkan sesuatu yang tidak nyaman bagi si pelakunya, yang tidak disiplin tadi gitu kan. Jadi disiplin ini kesimpulannya Bapak Ibu, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai positif dari kita manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai
dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita untuk menumbuhkan disiplin positif di sekolah kita, itu harapannya kita bisa menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada hal-hal atau kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik berarti itu motivasi dari dalam diri, ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di mana nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilainya itu positif, bersifat universal, dan dia tidak memandang bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini dia Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 elemen ya Bapak Ibu. Kemudian ada dari IBO, Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian dari life skill ada 5 poin: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri pribadi. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, pasti di situ ada disiplin yang kuat. Nah, kesimpulannya di sini Bapak Ibu, untuk disiplin positif itu dapat membuat murid kita memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi memang murni dia mengenal nilai-nilai pribadinya dengan dirinya sendiri. Dia menyadari gitu. Nah, sekarang kita sedikit dulu Bapak Ibu, penjajaran sedikit. Ini ada clue. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jika bulan Januari saya pergi ke Singapura, bulan Februari saya pergi ke Denmark, bulan Maret saya pergi kemana Bapak Ibu kira-kira? Tentunya 1 tahun sama dengan 12 bulan. Bulan Maret saya pergi ke Tegal. Kurang tepat Bu Indah, coba lagi. Belum Bu Yeni. Film Bu. Ke Thailand. Betul. Cluenya 1 tahun sama dengan 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Singapura, bulan Februari pergi ke Denmark, bulan Maret pergi ke Thailand, kata Bu Nurjana. Betul jawabannya Bu. Dia tahu saya pergi ke Thailand kemarin. Iya, iya. Cluenya itu Bu, 1 tahun sama dengan 12 bulan Bu. Jadi Januari itu adalah bulan ke-1. Kan? S. 1 Singapura. S. Oh, benar tadi ya? Oh iya, matanya kurang fokus ya. Iya. Mungkin karena bukan nama negara. Asuhan Bu Indah. Iya, kalau Tiongkok berarti keturunan negara Bu. Saya mau jawab terus dong Kang. Iya, lebih di bawah desa gitu. Iya, terima kasih Bu Winda sudah menjawab dengan benar. Tapi kayaknya yang kurang fokus malah terbalik, pematerinya nggak fokus. Makasih juga Bu Nurjana yang sudah memberikan jawabannya ke saya. Iya. Dan sekarang kita masuk materi kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kita sebagai manusia punya kebutuhan. Nah, apa itu kebutuhan? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan ada 5, Bapak Ibu. Bisa diperhatikan di layar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita sebagai guru juga harus mempertimbangkan, memperhatikan kebutuhan anak kita. Terkadang anak kita ini, murid kita ini melakukan suatu perbuatan yang menyalahi aturan kedisiplinan, bisa jadi karena memang dia sedang membutuhkan sesuatu atau kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif di sekolah kita. Nah, jadi pertanyaan bagi kita ya Bapak Ibu ya, kita datang ke sekolah tepat waktu itu murni dari motivasi internal kita atau karena eksternal tadi yang poin 1, 2. Nah, itu jawabannya ada di Bapak Ibu masing-masing. Harapannya yang tadinya eksternal bisa berubah menjadi internal ya Bapak Ibu. Langsung saja saya skip ini. Nah, untuk motivasi internal itu kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Ini ada berkaitan dengan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Ternyata ini mempengaruhi motivasi mereka. Ini tujuan kenapa disiplin positif itu sangat penting ditumbuhkan di sekolah kita, yaitu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita itu memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasinya tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Gitu. Sekarang kita refleksi ya Bapak Ibu. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah Ibu Bapak masuk kelas tepat waktu? Insya Allah. Alasannya, ya ada alasannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Terus motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah kita. Tadi motivasi itu kan ada dua ya, ada internal, ada eksternal. Eksternalnya itu bagi dua, karena hukuman atau karena penghargaan. Yang ketiga internal. Untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita di sekolah, kira-kira itu lebih dominan motivasi yang mana Bapak Ibu? Eksternal ya Bapak Ibu ya, sudah Ibu Numpus, eksternal ya Pak Herli. Untuk strategi, setiap kita guru ada punya ciri khas masing-masing untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Nah, untuk hasilnya juga bervariasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan apa yang Anda atau Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid? Nilai-nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Sopan santun, menghargai. Apa lagi Bapak Ibu? Disiplin. Dan masih banyak lagi ya Pak, ya Bu, yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini ada kasus nih Bapak Ibu. Sama-sama kita baca ya. Sama-sama kita pahami kasusnya ini kira-kira bagaimana ini tindakan Pak Seno nama gurunya dan muridnya bernama Iva. Dan di sini skenarionya, ceritanya Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Jadi Pak Seno memberikan pertanyaan sehingga Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut.
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira ini jadi refleksi untuk kita ya Bapak Ibu ya. Pernahkah kita seperti Pak Seno ini? Kira-kira Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Di SMA Negeri 1 tidak ada guru seperti Pak Seno ya. Pasti sana. Iya. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak. Kenapa? Termasuk membuli ya Bu Yeni, mempermalukan anak di depan teman-temannya. Secara tidak langsung kita malah jadi mengajari anak lain untuk melakukan pembulian secara massal gitu ya, membolehkan pembulian di sekolah. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bukan konsekuensi. Alasannya kenapa Bu Yeni? Karena yang tindakan seperti itu dari seorang guru tidak layak dilakukan. Jadi menurut saya itu bukan hukuman, tapi justru membuli. Membuli ya. Tapi di sini Bu Yeni pertanyaannya antara hukuman atau konsekuensi. Kalau Bu Yeni persentasenya lebih ke hukuman atau ke konsekuensi? Ke hukuman ya, tapi hukumannya lebih tidak mendidik ya, melakukan pembulian seperti itu. Berarti kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan satu lagi restitusi. Tujuan akhir kita harapannya diharapkan kita sebagai guru bisa melakukan restitusi di sekolah, begitu. Dan meninggalkan yang namanya hukuman. Konsekuensi, kalau dibandingkan dengan restitusi, lebih bagus restitusi. Bisa Bapak Ibu lihat ya, hukuman itu terkadang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang diperbuat. Ya kan Bapak Ibu? Misalnya kan terlambat misalnya, hukumannya biasanya yang sering kita lakukan memungut sampah atau apa misalnya lagi kegiatan-kegiatan yang lain, kan tidak ada hubungan yang sebenarnya dengan kesalahan yang dilakukan oleh kita tadi. Tapi kalau terlambat itu biasanya kita lakukan restitusi. Kenapa terlambat? Ya benar Bapak Ibu, betul sekali Pak Herli. Iya kan? Ya berikan kepada Pak Herli. Benar kata Pak Herli, sebenarnya kita tanpa kita ketahui bahwa itu restitusi, kita prakteknya sudah lakukan gitu. Cuma mungkin namanya dia belum tahu gitu kan, belum pernah dengar gitu. Tapi kegiatannya sudah sering kita lakukan tanpa kita sadari. Kalau konsekuensi itu hukumannya masih berhubungan dengan kesalahan dan terencana dan masih bisa disepakati oleh anak. Tapi kalau hukuman, anak sama sekali tidak bisa memilih akhirnya. Tapi kadang kita kan lucu juga itu. Kita restitusi pertamanya, habis itu kasih hukuman. Kenapa terlambat? Iya kan? Kalau hukuman lebih ke fisik dan psikis ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi kita guru lebih memonitor ya. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita tanya dulu gitu, apa alasannya, kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu gitu kan. Dan beri kesempatan dia untuk berpikir mencari solusi dari masalahnya itu, dari kesalahannya itu. Dia harus diajarkan untuk bisa memperbaiki dengan cara dia sendiri. Itulah restitusi. Kita memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi tentunya dengan bimbingan kita gitu. Nah ini perbedaan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaan perlakuan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas, terus gurunya marah-marah sehingga muridnya menjadi takut. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu gurunya memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali, diperbanyak PR-nya.
Guru tegas dan murid menghormati peraturannya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya, dan guru lebih terbuka dan murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Nah sekarang Bapak Ibu kita sama-sama melatih diri menjawab pertanyaan ini. Jawabannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 13 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah jawaban Bapak Ibu benar semua? Ya, bikin apa sedikit Bapak Ibu, luar biasa. Dulu semasa tuangan ilmu disiplin positifnya sudah luar biasa. Nah ini penghargaan yang bisa menjadi hukuman ya Bapak Ibu ya. Ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi anak-anak didik kita. Kenapa bisa seperti itu? Ini dia, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini kalau dijelaskan lumayan panjang ya Bapak Ibu. Tapi saya rasa Bapak Ibu paham maksudnya. Ya, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa bisa penghargaan bisa menurunkan kualitas? Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan bisa menghukum. Nah, kemudian yang lebih bagus itu motivasi yang dari dalam diri atau intrinsik. Yang ini SDG-nya clue-nya maju satu. Ya. Ya pokoknya clue-nya maju satu. Ada kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Aldi pergi ke Bandung, maka Cika pergi ke Cilacap. Clue-nya maju satu. Cilacap. Cirebon aja lah, Cirebon. Cika pergi ke Cirebon. ya bisa ke Denmark, betul. Tidak betul untuk kita semua betul. Ke Denmark. Betul jangan seleranya luar negeri terus. Depok nggak level. Selanjutnya materi kita yang ketiga itu posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol itu dia ada 5. Yang pertama penghukum, teman, pemantau, pembuat masa bersalah, manajer. Nah ini Bapak Ibu, tadi kan ada pertanyaan teman di awal ya. Apakah guru itu bisa menempatkan diri sebagai teman kepada murid-muridnya? Bisa. Tapi kalau dibandingkan dengan manajer itu alangkah bagusnya kita sebagai guru itu posisi kontrolnya sebagai manajer, gitu. Kalau penghukum itu level bawah, teman itu yang nomor 2, kemudian teman itu posisi ketiga. Kalau pembuat merasa bersalah itu yang kedua, posisi nomor 2 terbawah ya. Yang keempat itu pemantau, yang ketingginya adalah manajer. Jadi posisi manajer ini dia mengacu ke restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah ini perbedaannya. Kalau penghukum itu kan dampaknya anak-anak bisa menjadi pendiam, tidak menyukai kita gurunya yang memberikan hukuman, tidak suka dengan mapel tertentu gitu kan. Kalau pembuat merasa bersalah, dampaknya siswanya bisa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kita menyalahkan murid gitu. Atas kesalahannya kita menyalahi, kenapa dia melakukan itu gitu, sehingga merugikan orang lain misalnya kan. Kalau teman, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kita seperti kayak melindungi dia dari kesalahannya, sehingga akhirnya murid tersebut ketergantungan sama kita, sehingga dia jadi tidak mandiri. Kemudian pemantau.
Kalau pemantau ini kan lebih ke konsekuensi tadi, sehingga murid-murid kita juga tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir itu manajer yang paling bagus, karena dampaknya nanti anak-anak itu, ya Bapak Ibu, seharusnya dia bisa lebih aktif dan dia tentu akan menyukai kita karena kita memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki problemnya sendiri. Nah ini contohnya yang sering terjadi di sekolah-sekolah, mungkin juga di sekolah kita juga ada. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum pasti hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini zaman-zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang tidak ada seperti lagi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ada kalimat yang terlontar dari kita Bapak Ibu, mungkin ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kita kayak menunjukkan kekecewaan kita kepada dia gitu. Terus kalau teman, kalimatnya ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Gitu. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Gitu. Tapi kalau yang manajer, kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah seperti itulah kalimat yang kita utarakan anak, Bapak Ibu. Ini contoh lainnya, kita cepatkan saja. Ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi Bapak Ibu jawabannya? Pembuat merasa bersalah. Iya benar jawabannya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Hukum. Terus, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Ayo lakukan ini Bapak Ibu. Teman. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan dari terlambat? Ya, teman-teman. Luar biasa Bapak Ibu semua, berikan tepuk sekali lagi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berkaitan sama halnya dengan kesepakatan Bapak Ibu. Sebelum kita belajar sama anak-anak kan kita buat dulu keyakinan bersama gitu. Kalau zaman dulu mungkin bahasanya itu lebih ke peraturan. Hanya saja kalau peraturan ini kan dia nanti ada konsekuensinya, gitu, ada hukumannya. Terus kalimat-kalimatnya itu kalimatnya banyak yang negatif, misalnya yang berkaitan dengan kebersihan kelas misalnya. Tidak membuang sampah sembarangan gitu. Nah itu diubah kalimatnya menjadi positif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, gitu. Itu bahasa-bahasa dari keyakinan kelas. Kemudian kalau karena judulnya keyakinan kelas, berarti kalimat positif tadi itu dia mengacu ke nilai-nilai profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Nah ini, saya mau tanya Bapak Ibu nih, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak ini kira-kira keyakinannya apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Karena kita meyakini kalau kita pakai helm maka kita akan selamat, ya. Karena kita meyakini keselamatan. Nah, keselamatan itu adalah sebuah nilai. Terus, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, kayak seperti saat ini gitu? Iya betul Bu Tuti. Karena kita meyakini, karena ada sesuatu hal yang kita yakini ya ibu-ibu ya bapak-bapak. Salah satunya takut ketinggalan informasi. Nah ini dia Bapak Ibu, kalimat peraturan dirubah menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti berkaitan dengan keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu lain, berarti itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Begitu seterusnya Bapak Ibu bisa dibaca ya sendiri ya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas dan ini adalah foto real yang saya lakukan di kelas matematika kelas 3 kemarin. Per individu anak membuat keyakinan masing-masing.
Setelah itu saya sortir bersama anak-anak dikelompokkan karena kalimat mereka itu sama, hampir mirip. Intinya keyakinan sama, misalnya keyakinan tanggung jawab, mandiri, kedisiplinan, kebersihan, kenyamanan, keselamatan, gitu. Jadi kita kelompokkan. Dan untuk keyakinan kelas ini disarankan dia nggak usah lebar yang maksimal 7 keyakinan saja. Dan perlu direvisi lah gitu, diperhatikan, dikondisikan, mungkin dilihat dengan kejadian di kelas. Kira-kira anak-anak murid kita itu sudah melanggar keyakinan yang mana? Mungkin perlu direvisi keyakinan kelasnya. Kemudian yang Ya, bisa Bu. Malah itu lebih bagus. Sebelum ditempel itu harusnya ditandatangani bersama semua satu kelas itu teman-temannya. Mereka semua siswa di kelas itu tanda bukti bahwa mereka sudah betul-betul sepakat dengan keyakinan yang sudah dibentuk bersama. Ya. Baru nanti dipajang di kelas, begitu. Ya, itu yang bagus tuh Bu Manda. Ini langkah-langkah untuk keyakinan kelas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah terlatih. Kita semua wali kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk keyakinan kelas, saya yakin sudah pada oke semuanya. Ini adalah aksi nyata yang saya lakukan di kelas kemarin terkait membuat keyakinan kelas. Nah sekarang kita membahas masalah restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka tuh mau jadi seperti apa ke depannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Untuk tiga situasi ini ada 3 ya Bu, Bapak. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh kalimatnya. Untuk menanyakan keyakinan juga kalimatnya. Nah, ini adalah foto aksi nyata yang saya lakukan kemarin. Ini juga direkam. Dan berakhir sudah materi kita Bapak Ibu. Ya, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Di mana kita sebagai guru itu harus mampu merefleksikan diri kita dalam posisi kontrol yang saat ini, ya. Tadi ada 5 kontrol, tapi yang terbaik adalah kita menjadi among atau manajer, ya, yang menuntut murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab seperti yang tercantum di standar nasional pendidikan kita, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mengakhiri penyampaian materi saya ini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berpantun. Ya, pergi ke pasar beli ketoprak. Makin enak ditambah keju. Yuk ikut guru penggerak untuk Indonesia yang maju. Insyaallah. Ayo yang muda, ayo ikut guru penggerak. Nah, pantun berikutnya. Oh, masih ada. Iya, masih ada. Ibu ke kota beli bonsai. Belinya pas siang hari. Berakhir sudah paparan hari ini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Iya. Ya dimaklumi. Oke. Yang terakhir nih Bapak Ibu sebagai penutup, mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini partisipasinya sangat luar biasa responnya.
tetap semangat terus kita belajar sepanjang hayat ya, sepanjang masa Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, sudah boleh istirahat dan dinikmati konsumsi yang sudah disediakan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Surasta. Terima kasih kepada Bu Surasta yang sedang menjalankan calon guru penggerak. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang masih muda-muda agar dapat mengikuti jejak Ibu Surasta Sari Dewi. Insyaallah. Kalau kami yang tua-tua ini barangkali sudah expired ya. Mudah-mudahan yang muda harus energi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik, pada sehat walafiat ya. Sehingga tadi sudah Ibu cek absensinya semuanya hadir. Terima kasih sudah hadir di matematika tingkat lanjutan di kelas 11 ya, di mata pelajaran Ibu pribadi. Untuk kedepannya selalu meningkatkan kedisiplinannya ya, jaga terus kesehatan supaya bisa hadir semuanya seperti hari ini ya. Oke, untuk pagi hari ini kita kegiatannya sebelum belajar kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Udah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Berbicara mengenai keyakinan kelas, berarti itu ada dua kata, keyakinan dan kelas. Kalau kelas berarti berkaitan dengan kelas kita di sekolah. Kalau keyakinan, apa itu keyakinan? Sesuatu hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang kita yakini, ya, kita yakini. Yang kita yakini nilai-nilainya itu nilai-nilai yang baik ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhur yang ada hubungannya dengan Pancasila ya, yang ada hubungannya dengan pendidikan gitu. Misalnya nilai-nilai yang ada di sekolah, yang di kelas kita itu sudah kita sering lakukan, tapi mungkin kita nggak menyadari kalau ternyata kita sudah melakukan suatu nilai apa gitu ya, suatu nilai. Misalnya tadi nilainya nilai kedisiplinan ya, terus apa lagi, nilai apa lagi berkaitan dengan tugas, berarti itu tanggung jawab. Berkaitan dengan kebersihan kelas dan sekolah, berarti itu nilai apa? Nilai kebersihan, nilai kesehatan, ya, nilai kenyamanan, ya kan? Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan lainnya. Dan hari ini kita sama-sama membuat keyakinan kelas untuk kita sepakati dan kita laksanakan bersama. Setuju? Setuju. Bisa? Bisa. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, kita harus tahu dulu bagaimana peraturan membuat keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu dia harus berupa kalimat positif. Ya, kalimat positif. Jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya, kalau kalimat negatifnya yang berkaitan dengan kebersihan kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Itu ada kata negatifnya, itu kata jangan. Ya. Terus apa lagi yang berkaitan dengan kebersihan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Satu kalimatnya, kalimat negatif. Apa? Tidak membuang sampah di jendela, gitu ya. Tidak makan di kelas, kan bisa juga ya. Ada kata tidak, jangan. Jadi kalau kita ubah kalimat tadi ke kalimat positif, jadi apa? Pertama tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya jadinya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Terus misalnya berkaitan dengan waktu. Kalau kalimat negatifnya mungkin saja tidak terlambat datang ke sekolah, atau mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, atau ya tidak tepat waktu itu kan itu adalah kalimat negatif.
nanti ibu sediakan sticky note, nanti kalian per individu buat masing-masing kalimatnya, ya, versi kalian, gitu. Itu salah satu peraturannya. Peraturan yang pertama kita kalimatnya harus kalimat positif. Terus yang kedua itu kalimatnya kalimat universal, artinya kalimatnya umum. Kalimat yang gampang untuk kita pahami sehingga memudahkan kita untuk menjalankannya. Gampang kita ingat, jadi kita gampang menjalankannya. Terus selanjutnya yang ketiga, peraturan ketiganya itu keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak, nah. Cukup 3-7 nilai keyakinan. Berarti nanti ada kalimat positifnya, nilai keyakinan kelasnya yang bernilai kejujuran misalnya 1. Terus nilai tanggung jawab. Terus nilai hormat, ya, saling menghargai dan menghormati. Terus nilai apa lagi? Tadi kebersihan, nilai kedisiplinan, apa lagi? Nilai kesehatan. Terus nilai kenyamanan, bisa? Ada lagi yang lain? Nilai integritas, bisa? Ya. Dan masih banyak lagi. Enggak kita batasi, ya. Tapi kalau untuk di kelas nanti kita putuskan bersama-sama maksimal 7 nilai keyakinan, ya. Nanti tergantung dari apa yang kalian tulis. Mana tahu kurang dari 7 nilai, ya. Kita lihat nanti nilai yang kalian buat, gitu. Nah, sekarang semuanya sudah bisa kita mulai menuliskan kalimat positif untuk keyakinan kelas kita. Bisa. Ya, oke. Ini sudah ibu sediakan sticky note, masing-masingnya sudah bisa ibu berikan satu persatu, ya.
keyakinan kelas kita. Mari sama-sama kita baca satu persatu. Ibu yang bacakan, Ibu yang bantu bacakan kalimat kalian. Nanti kita sortir, kita kelompokkan berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang sudah kita bahas tadi di awal, ya. Yang pertama di sini, ayo belajar dengan semangat. Berarti ini nilainya nilai apa? Berkaitan dengan tanggung jawab. Ya. Terus menghormati antar agama. Berarti nilai hormat, ya. Sholat tepat waktu bagi yang beragama Muslim. Berarti ini nilai kedisiplinan. Tiket sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Kedisiplinan. Selanjutnya datang tepat waktu ke sekolah. Nilai disiplin. Dapat di sini. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Menyiapkan perlengkapan belajar. Disiplin. Mandiri ya, bagus nilai kemandirian. Siapa tadi yang bilang? Dimas. Mengumpuli PR tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga ketertiban dan kenyamanan di kelas. Tertib nih. Kenyamanan. Nilai kenyamanan ya. Mengerjakan soal ulangan dengan jujur. Jujuran. Oke. Matikan semua peralatan listrik ketika waktu pulang. Selanjutnya mengucapkan salam ketika bertemu guru. Memiliki rasa kesadaran jika melihat sampah berserakan di kelas dan menjaga kebersihan kelas. Banyak sekali intinya apa? Menjaga kebersihan ya. Ini kedisiplinan. Menjaga lingkungan kelas tak bersih dan rapi. Kebersihan. Bersikap jujur dalam kelas. Jujuran. Berdoa menurut agama masing-masing sebelum mulai pembelajaran. Religius ya, nilai religius. Nah, berarti ada berapa ini? Kesimpulannya ada berapa? Ada berapa nilai? Yang pertama bertakwa. Yang kedua kejujuran, kenyamanan, mandiri ya, religius. Oke semuanya, terima kasih sudah menuliskan kalimat positif untuk keyakinan kelas kita. Ya setelah kita sortir, dapatlah 7 nilai kebajikan untuk keyakinan kelas kita. Harapannya semuanya kita yang sudah menuliskan kalimat positifnya betul-betul bisa menjalankannya dengan baik ya. Ini ketujuh-tujuhnya kesemuanya yang sudah ditorehkan di sini semuanya sepakat untuk dilaksanakan. Sepakat Bu. Oke, terima kasih semuanya sudah mengisi nama, kelas dan juga memberikan tanda tangannya. Semoga semuanya kalian di kelas ini dapat menjalankan kegiatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Cukup sekian untuk pagi ini pertemuan kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aditya. Saya berasal dari kelas 11-9. Saya belajar MTK lanjut dengan Bu Surasta. Selamat pagi, nama saya Clarissa dari kelas 11-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Tania Salsabila dari kelas 11-6. Saya belajar matematika lanjut bersama Bu Surasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Larisma dari kelas 11-8. Sekarang saya belajar matematika lanjut dengan Bu Surasta. Penting, penting. Sangat penting. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat penting. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Karena saya belajar lebih disiplin, karena saya bisa belajar dengan nyaman. Karena bisa membangun diri menjadi